Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi ini kajian perdana hadis Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu walaupun namanya Arba'in 20, tetapi hadisnya 42. Kita ingin mengenal dulu siapa Imam An-Nawawi supaya berkah kan? Jadi artinya supaya ilmu itu berkah, kita harus mengenal dulu siapa itu An-Nawawi. Jadi beliau itu, nama asli beliau adalah Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf Muhammad bin Jum'ah Hasan Husain. Kemudian Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi supaya kita juga diberikan kehebatan ilmu seperti Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi umur 18 tahun kehebatannya. Padahal 18 tahun itu kan tamat-tamat SMA. Tapi otaknya itu cerdasnya luar biasa. Dan beliau itu pergaulannya dijaga oleh orang tuanya. Sehingga beliau berangkat dari Nawawi. Itu Nawa sebenarnya. Nawa itu adalah sebuah kampung yang berada di Damaskus. Damaskus, Syam. Jadi makanya orang tuanya membawa beliau dari Nawa menuju Damaskus. Makanya beliau itu gelarnya Nawawi An-Damashqi. Ya, nawanya nang kampung. Kita yo penyerati ya San. Sahih Bukhari al-penyerati. Penyerat. Mibawi kipan mibawi. Ya. Long cuti ya. Jadi artinya ditambah-tambahin. Makanya Nawawi. Jadi artinya beliau itu berhijrah dari kampung itu menuju Damaskus, sehingga dipanggil dengan Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dimashqi apa? Damaskus. Jadi kita sampaikan Fatihah kepada beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Yahya bin Sharaf Muhammad bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Fatihah. Jadi kalau kita lihat kitabnya, kenapa tebal sekali seperti ini? Kitab hadis Arba'in yang di PH kitabnya. Kitabnya itu tipis sekali. Kenapa ini bisa tebal sekali? Jadi kitab hadis Arba'in Nawawi ini sudah disyarah oleh 6 ulama besar. Jadi menyota pun nanti kita bayar, nanti kita syarah, nanti ulama besar nyokoh 80 nabi habisnya satu hadis. Paling enggak nanti saya ringkaskan saja. Belum ringkas ya, bacu-bacu dari 6 ulama besar itu. Dari 6 ulama besar, mereka mensyarah satu hadis punya Imam An-Nawawi. Karena hadis ini adalah hadis pilihan yang tidak ada pertentangannya lagi. Termasuk hadis pertama yang akan kita bahas sekarang, itu diriwayatkan oleh 2 ulama besar, Imam Syekh Bukhari, Muslim. Imam An-Nawawi karena dia menghidupkan agama, umur 18 tahun kagak tuntut ilmu kan, sehingga beliau digelar dengan Mahyuddin. Ya, Mahyuddin itu artinya menghidupkan agama kembali. Tetapi beliau tidak mau. Beliau mengatakan ngapuh undang-undangnya, ben mogo malu. Makanya beliau itu namanya disamarkan nama dia Abu Zakaria An-Nawawi. Yang katanya menyogolong tipek nang birayanya ngadena hati. Tapi beliau itu tidak.
Jadi kita penasaran siapa itu Abu Zakaria An-Nawawi. Maka kita telaah dulu, kita lihat rupanya nama beliau Yahya bin Syaraf dan kaum muslimin sedang yang dirahmati. Ini adalah hadis yang pertama. Hadis pertama dari Syekh An-Nawawi. Jadi beliau dikenal dengan nama kampungnya An-Nawawinya. Nama beliau tidak dikenal. Makamnya dia yang fulan beliau, anak peduli nama beliau. Bahkan orang dulu itu menyimpan itu supaya apa? Karena tawadhu. Yang kedua, untuk supaya ikhlas dalam beribadah. Supaya hana-hana tipulan yang berkenal ya hana menurutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin. Jadi nanti kalau seandainya ada yang punya juga hadis arba'in, boleh, tidak ada masalah. Hadisnya tipis. Yang menyuiku beliau itu kira-kira harga 5.000, 4.000 kan. Ubud. Nah yang model ubud ya. Itu hadis 42 hadis pilihan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan hadza mabda'ul iman. Jadi yang dipilih oleh Imam An-Nawawi ini mabda' al-iman. Artinya sumber-sumber keimanan. Jadi bagaimana ibadah seseorang, bagaimana dikatakan seorang mukmin. Baik apakah mukmin tapi hati dengki ke kau kena agama tiba mukmin. Jadi artinya kita ingin melihat ini hadis yang pertama. Uniknya hadis ini tidak dipertentangkan. Hadis ini cuma diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini cuma didengar oleh Umar dari Rasulullah, sedangkan yang lain tidak. Nah, Umar bin Khattab. Makanya nanti akan kita lihat kalimat di sini ada kalimat sami'tu. Sami'tu di sini. Nanti ada haddatsani, ada dalam istilah ilmu hadis. Ada ilmu mustalahul hadis. Ada istilah-istilah dalam hadis haddatsani. Nanti ditulisnya ta dengan nun. Haddatsani, sami'tu, ra'aitu. Kemudian apa? Sami'tu, ra'aitu, haddatsani. Kalau sami'tu berarti mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari orang lain. Ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin. Ini kalimat badal namanya. Dari Amirul Mukminin, siapa itu Amirul Mukminin? Abu Hafsin. Siapa itu Abu Hafsah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini badal. Badal itu kata ganti. Kata ganti seperti ini. Presiden Indonesia Jokowi. So Jokowi Presiden Indonesia. So Presiden Indonesia Jokowi, itu badal namanya. Ini namanya badal kul min kul, menyeluruh. Siapa itu Amirul Mukminin Abu Hafsin. Siapa itu Abu Hafsin? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengatakan sami'tu. Kalimat sami'tu di dalam kajian hadis ini seorang itu langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak ada perantara orang lain. Makanya di dalam syarah ini dijelaskan hadis ini tidak diriwayatkan kecuali hanya Umar bin Khattab yang mendengar dari Rasulullah, yang lain tidak. Ada beberapa keunikan hadis. Jadi hadis itu Rasulullah kalau sudah ngomong sama orang lain, sama seseorang, contoh kepada Mu'az bin Jabal, contoh kepada ada sahabat itu Ibnu Abbas. Hadis yang sudah Rasulullah ceritakan kepada Ibnu Abbas dan Mu'az bin Jabal tidak pernah diungkapkan lagi kepada orang lain. Karena khusus untuk Mu'az bin Jabal, khusus untuk Ibnu Abbas. Makanya nyuman katanya Yohana Pak, kita kan tidak. Kita cerita sama orang lain, Yohana lu pegah-pegah kecuali drum teh depu. Hana rung depu lah. Ya lo mau lain. Hai Yohana tahu depu nang kebah rahasia itu padahal teponan drum depu. Rasulullah tidak, kalau satu hadis sudah diungkapkan, tidak pernah diungkapkan lagi kepada orang lain. Maka sahabat begitu bahagia sekali ketika Rasulullah SAW berdialog dengan beliau, ya, mengungkapkan sebuah hadis. Bangganya luar biasa sahabat itu. Ini hadis yaqul, Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Kalimatnya pendek. Penjelasannya sampai puluhan halaman ini. Innama itu kalau di dalam bahasa nahwu namanya kasar. Di dalam bahasa balaghah namanya kasar. Kasar itu apa? Memberikan batasan. Artinya batasan amal itu diberikan pahala oleh Allah sesuai dengan niat.
Niat bro, hasil bro. Niat dia itu 10% saja, maka hasilnya 10%. Niat dia 100%, maka 100%. Ini namanya hasar. Hasar atau kasar di dalam ilmu balaghah. Di dalam kajian tafsir juga Ibnu Ashur beliau mengatakan kasar atau hasar. Di dalam kajian hadis, ini namanya isbat. Isbat wan nafi amma siwahu. Isbat itu artinya menguatkan. Artinya apa? Dikuatkan amal itu dinilai oleh Allah sesuai dengan niat. Yang menyatakan tadi keluar daripada itu hanaipo ya Allah. Kita beribadah ria bukan karena Allah, maka hanaipo ya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an bukan karena Allah, hanaipo baca ya Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti penggunaan innama. Itu di dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu tak lebih dari 5 kata Allah. Hana lebih, tidak kurang, tidak lebih kata Allah. Ini begitu juga, innama, tidak kurang, tidak lebih. Ini seperti seorang ketika meninggal dunia. Ketika seorang meninggal dunia, tidak kurang tidak lebih kecuali 2 hal yang akan dia dapatkan. 2 hal, posisi orang itu 2 hal. Yang pertama mustarih. Mustarih itu apa? Dia kembali kepada Allah dengan tenang. Dan dia senang sekali, orang lain juga senang. Ini mustarih namanya. Enggak ada pilihan lain. Yang kedua, seorang meninggal dunia mustarah. Mustarah bagaimana? Sudah dia susah, orang lain senang. So meninggal, itu bilang alhamdulillah. Bukan dari awal mati ini. Bukan awal meninggal dari awal itu. Nya menyukai alhamdulillah ligotnya kebahaya. Bukan manusia saja, para malaikat mengutuk orang ini. Ketika dia meninggal dunia, so meninggal. Laknat kamu, waihak, wailak. Kita bisa melihat dalam sebuah hadis ini. Ketika seorang meninggal dunia yang dibenci oleh manusia, dibenci oleh binatang melaknat dia, malaikat melaknat dia, Allah melaknat dia, tumbuh-tumbuhan melaknat dia, mandu melaknat dia. Makanya malaikat itu dia kompromi satu sama lainnya. Apa katanya? Wa qila man raq. Ini sekarang siapa yang mengurusnya ketika meninggal? Hai lun han malaikat hana lur hai lur. Akhirnya malaikat ini dia naik kata, saya tidak mau urusnya ini. Ya, kenapa? Karena orang yang dibenci. Ya. Makanya kita ini ada pilihan Pak, antara 1 dan 2. Maka kita berdoa kepada Allah, katanya bethai Pak. Bukan bethai, meninggal bertenang hati, kita senang kembali kepada Allah. Kita kembali kepada yang menciptakan kita. Kita mengenal kembali Allah. Kalau selama ini kita hendak tuliannya, tak tuli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah beristirahat. Istirahat bagaimana? Hanali ibadah, hanali sembahyang, hanali betul boleh. Kita sudah istirahat. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Atau pilihan yang kedua. Maka kita berdoa dapat yang pertama daripada dapat yang kedua. Kita berdoa, makanya adalah husnul khatimah. Husnul khatimah begitu jero meninggal ya Allah. Ini begitu juga. Ini innama, ini namanya isbat wan nafyu amma siwahu. Isbat itu apa? Menguatkan. Isbat itu apa? Membuat tahqiq namanya. Tahqiq ya. Kalau di dalam kajian usul tafsir namanya tahqiq. Mentahqiqkan kalau amal-amal itu tidak diberikan nilai oleh Allah, kalau niat itu hanya betul. Sekarang amal itu apa? Maka nanti amal itu di dalam syarah Syekh Al-Syekh. Ya, nama beliau Syekh Al-Syekh. Ini ada syarah beliau. Apa kata beliau? Amal itu ada 3. Maka supaya kita dapat diberikan pahala oleh Allah, nyo 3-nya ada penceroboh. Apa itu? Amalul qulub. Amal hati. Baik dengki ke go, baik kueh ke go, baik ribah go. Ya. Karena ada dalam kajian itu ada namanya ribah bil qalbi. Ribah hati. Jadi ulun hana lo ribah dengan apa? Dengan hati. Kalau sudah ribah dalam hati dia macam-macam perkara lain, sudzan perkara lain yang sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ibadah hati itu ada 4. Ketika kita sudah proses pada yang ketiga, maka akan diberikan sanksi oleh Allah dan diberikan pahala oleh Allah. Tetapi kalau pada level yang pertama, pada level pertama,
Bagaimana level pertama? Level pertama, maka kita harus tahu hati itu bagaimana kerja hati. Kita selama ini kita tahu kerja tangan, kerja kaki, kerja mulut dan lain sebagainya. Kita selama ini kita tahu bagaimana perkembangan otak. Otak anak ini lagi berkembang, dia pintar dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak tahu bagaimana kerjanya hati? Hati itu pada level yang pertama, itu namanya hadithun nafsi, bisikan-bisikan saja. Maka seorang sebelum mencuri ada bisikan. Seorang sebelum beribadah, dia bersolat jamaah, itu ada bisikan-bisikan. Ini sembahyang jamaah, nak kuburnya, nak putih. Ketika pada posisi yang pertama, seorang tak dapat pahala. Hana demi pahala. Ini niat dia pertama, ada bisikan, bisikan dia. Hana demi pahala. Hana demi pahala, hana demi dosa. Yang kedua, ini namanya muyulun nafsi, kecenderungan jiwa. Ketika dibisik oleh syaitan, "Hai baik nak temayang, ini pun temayang." Jiwa condong untuk tidak salat. Kecenderungan jiwa untuk tidak salat tidak diberikan sanksi oleh Allah. Hanya dijauh sanksi. Dua. Yang ketiga namanya i'tiqadun nafsi. I'tiqadun nafsi, hati ini sudah yakin untuk tidak salat. Baru. Disitulah diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal yang tidak diketahui oleh dua malaikat ini. Jadi sehebat apapun ratib-atid, kiraman katibin, mereka tidak tahu level-level ibadah hati ini. Maka i'tiqad ini sudah mulai. Yang keempat, itu namanya apa? Al-azmu 'alal fi'li. Hati ini akan berbuat. Lum mujak temayang ini. Tiba-tiba waktu mujak temayang akan meninggal. Makanya ketika beliau meninggal, amal ibadah hati beliau sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya perbanyaklah yang ibadah hati yang ketiga dan keempat. Onyo hana haji lah, hana umrah lah, lah mati ya Allah, lu punya umrah ya Allah, lu punya haji ya Allah. Beriktikad katanya, jangan satu dan dua saja. Level satu dan dua, level kedua dan ketiga. Maka kita berdoa kepada Allah ketika kita meninggal dunia sesuai dengan pembagian tadi, kita sudah dapat pahala haji dan umrah. Bahkan ni katanya boleh kita yang ketiga dan yang keempat. Ini ibadah yang pertama. Ini namanya al-amalul qalbi namanya. Ya, sudah. Yang kedua, al-amalul nutqi. Nutqi itu apa? Nutqinya abah. Jadi makanya buta jaga abah nih. Jaga mulut. Setiap yang keluar dari mulut ini selalu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hukum yang terbengang, tak dumuna, tak cima kigo, macam-macam. Ini semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika berbicara. Ini namanya amalul nutqi. Makanya kalau ingin dapat pahala, menyuhana ada debu dan iman diam saja. Ketika ada debu dah pegang. Ya. Ketika hana ada debu dah pegang, makanya semua yang keluar dari mulut itu yang bercahaya dulu. Menyitanya juga hana ada debu dah pegang, saya tidak tahu juga. Ya, saya tidak tahu. Jadi baik yang hana debu dah pegang. Makanya nanti semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga namanya amalul jawarih. Amalul jawarih adalah amal anggota tubuh. Ya. Bagaimana tangan, bagaimana mata, bagaimana jarau. Jarau pucuk tak benda. Mata pekalan maghrib benda. Gaki puja bang maghrib, perutnya pun baju hari, jaraunya pun tali migopnya namanya. Jadi makanya dari tiga amal ini semuanya itu harus berlandaskan kepada niat. Kenapa dibuat jamak bin niat? Kenapa tidak bin niat? Karena kalau mau salat niat, mau ini niat, semua niat, mandung niat. Makanya berangkat dari rumahnya benin ke tanya kan ni, ya Allah lu bida rezeki ya Allah, ana lu zalimi go, ana lu cohak go, ana lu baju hada go ya Allah, ana lu pesah go ya Allah. Nya kamu demi nilai ibadah. Jadi maka inilah yang dikatakan dengan innamal a'malu binniyat. Niat itu bagaimana? Ya. Niat itu kalau secara bahasa itu namanya al-qasdu. Dari fikih begitu juga ya, al-qasdu. Qasdu itu apa? Keinginan untuk melakukan sesuatu. Makanya ini, ya, tadi. Tetapi kalau secara istilah itu adalah amal ibadah hati untuk melakukan sesuatu dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bahkan datang bayang ni, mandum ni. Sekarang pertanyaannya, ini kalau kita masuk kajian fikih ni.
Kalau seandainya seseorang ketika waktu, kalau di dalam kaidah syarahnya, hinama jaa zawalu syamsi fasalla wa lam yu'ayyin salatahu adh-dhuhran kana aw asran aw isya'an aw asran. Ada seorang pergi ke masjid. Jadi dia itu pas waktu zuhur. Ketika dia salat, wala yanwi wala yu'ayyin, dia tidak mengkhususkan nyodon temayang lehu. Dia cuma niat saja temayang fardu, Allahu Akbar. As-sahhat salatuhu, apakah sah salatnya? Dijawab oleh Imam Hanafi, la yasihhu, salatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? La tujzi, tidak diberikan pahala oleh Allah. Kenapa? Dijawab oleh Imam Hanafi, li'annahu lam yu'ayyin salatahu, dia tidak mengkhususkan salat apa itu. Makanya ketika ada sembahyang, usalli salatan maghrib, usalli salatan subhi, ya. Jadi menjelang itu, usalli salatan maghrib, subhi, zuhri, mana menjelang itu. Kemudian apa semua yang kasatnya apa? Menghadap kiblat, ya Allah, lillahi ta'ala, ya. Jadi menjelang itu, ta'yin dia menjelang itu sembahyang, kasatnya menjelang aja, ya. Jadi semua harus jelas. Salat apa, berapa rakaat, menghadap siapa, ya. Tetapi dalam pendapat Imam Hambali, apa kata beliau? Sahhat salatuhu, salatnya sah walau kana lam yanwi adh-dhuhra, walaupun dia tidak meniatkan salat zuhur. Kenapa? Li'annahu yu'ayyin al-furud, karena dia sudah mentakyinkan salat fardu. Ya. Kajilah hanya salat fardu, kajilah hanya salat zuhur. Maka ada dua pendapat yang berbeda. Maka mereka dulu dia hendak ada dua pendapat, pendapatnya. Makanya di dalam 6 ulama hadis di sini, mereka itu mengatakan begitu juga, dua pendapat. Ini masalah niyat. Maka mandum amal ibadah adanya sesuai dengan niyat. Innamal a'malu binniyat. Maksud niatnya, mandum niyat. Masing-masing niatnya beda-beda. Sembahyang maghrib untuk maghrib, sembahyang isya untuk isya. Beda-beda. Jadi artinya natan 3 lu tembayang lehu, ya, sembahyang asar. Jadi ketika salat asar agak telat baca dulu ya, karena tidak menimbung takbiratul ihram ini. Lundung bak tuduk. Di samping lu nanti berapa mudah, mungkin kena wa'in. Karena hana ada turi gitu. Tapi lu Allah apa? Dia kata baik. Kahananya. Lu kena juga karu dan nyonya. Allah hana jadi lagi. Allah hana jadi lagi. Pada bangku hana jadi. Mungkin ni belum paham. Kemudian setelah itu Allahu Akbar, kami sudah rukuk. Ganyan kagum ini. Akhirnya rakaat kedua. Ketika kami bangun, hana dah mami lama. Rib dah mami. Mungkin mau baru. Allah. Ketika masuk niatnya, dia berniat apa? Usalli salatal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Saya salat maghrib 3 rakaat. Sedangkan bunuh salat asar memang. Kalau nunggu hai jumpa salahnya ada. Punya maghrib asar memang. Lu kalau ni bunuh asar memang. Maka ketika habis salat, karena ragu-ragu gunakan, lu kalau ni hanya asar pandai nak maghrib. Jadi makanya ni bunuh. Makanya kalau ta'yin niat itu salah, dia niat maghrib, la tujzi. Kecuali, ya ini kalau kata Imam Hambali tadi, Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak yu'ayyin maghribnya, tetapi saja salat fardu. Ini menurut Imam Hambali boleh nak ada masalah. Tapi menurut Imam Hanafi nak boleh itu, nak tidak sah salat. Sudah, sekarang kita lihat sambungannya. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu hal itu apa yang diniatkan. Ada muncul 2 ulama hadis yang mengatakan kalau hadis ini fihi taukid. Taukid itu apa? Pengulangan. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Diulang lagi. Wa laqad yassarnal qur'an. Itu namanya taukid. Sebagian mengatakan bukan taukid, walaupun pengulangannya 2 kali, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, tidak sama. Sebagian pendapat mengatakan ini namanya taksis. Ya, di dalam kaidah ilmu hadis,
Kalau sudah berjumpa takkik sama taksis, maka berlakulah taksis. Taksis itu apa namanya? Taksis itu yang kedua bukan yang pertama, yang pertama bukan kedua. Mereka berdiri sendiri, tidak sama. Sekarang kita lihat apa bedanya. Innamal a'malu binniyat. Amal ibadah kita sesuai dengan niat. Ya, niat baik. Maka ketika kita kerja, kita niat dulu, Pak. Sudah satu. Yang kedua, apapun hasilnya, innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hasil dari apa yang kita lakukan sesuai dengan niat kita pertama sekali. Ya. Jadi kan beda. Kalau yang pertama itu adalah awal, yang kedua adalah akhir, hasil kerja. Yang pertama innamal a'malu binniyat, ini ketika permulaan ingin kerja. Yang kedua hasil daripada kerja itu. Maka hasil kerja kita apakah maksimal tidak maksimal sesuai dengan niat kita pertama. Hasil kerja kita kalau niat berbuat curang sama orang lain, ya pajuh yang harap, maka hasilnya juga pajuh harap. Ya, nah. Tapi kalau hasilnya dari pertama kita niat ikhlas, perlu ikhlas, maka hasilnya juga harus ikhlas. Makanya ketika seorang setelah bekerja bahkan hasil makan gundah makan tutah karena niat hana bedoi. Ya, niat hana bedoi. Ketika kita capek bekerja, kita beribadah tengah malam, wati assalamualaikum, mukro hati mudah-mudahan. Artinya apa? Niat pun hana bedoi. Kita baca Al-Quran, ya, makanya hebat sekali hadis hati itu hebat sekali. Dia memberikan sinyal kepada seseorang ketika dia setelah selesai beribadah, diberikan sinyal oleh hati. Maka kalau kita ingin tahu kita khusyuk tidak khusyuk dalam beribadah, habis assalamualaikum, 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 jiwanya tenang. Kalau jiwa tenang, hati memberikan sinyal hasil niat kamu itu benar. Ya. Nah, urut assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Cak apa je mah? Nyawi aku kita mau lewat. Belum kan nak berdiri kita hidup lampu lewatnya. Berarti ni pun ada berdiri kita bayangkan. Kalau seandainya setelah assalamualaikum, assalamualaikum hati mendak dua. Artinya apa? Niat pertama sekali dia tidak benar. Maka kalau ingin hasil yang maksimal, perbaikilah niat dulu. Dari pun perbaiki niat. Ya, jadi ini nilai punya. Makanya kalau orang menuntut ilmu itu yang kumpul kui, biasanya itu orang Yaman yang galak-galak bukannya orang Yaman. Jadi orang Yaman di Sudan kan begitu juga. Di Sudan itu ada halakah-halakah itu dikomandai oleh orang-orang Yaman. Orang Yaman kan cerdasnya luar biasa, luar biasa cerdas. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu dari dia, yang dia kamu boleh, udah halakah lim. Apa kata dia? Sudah berwudu, ya mbak. Sudah berwudu, ya mbak. Jadi kamu maka apa berwudu, ya mengaji wudu kaji semayang supaya dapat keberkahan. Dari wudu benda kata niget kan. Makanya berwudulah dulunya. Supaya apa? Baik tambah majelis ilmu oleh mentang suruh boleh. Arti tu umur nyo kalan kun. Nyo habis nyo tu berdebat. Nya, lah oleh berdebat saja. Nyo harus tanya duk pakai urutnya. Betul pakai dua boleh. Ilmu Allah itu luas sekali ilmu Allah itu. Ya. Artinya hana guna tak berdebat yang kau kan hana guna. Kau dah berdebat, habis berdebat walaupun tanya menang, kita menjadi musuh bagi dia. Hana mengalir. Hana istilah menang tidak menang dalam ilmu pengetahuan. Hana istilah. Artinya apa? Punya ingin tambah ilmu dan menolong. Karena ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yatalaqqa al-'abdu min nafsihi. Ilmu itu diperoleh seseorang dari diri dia sendiri, ya kuliahnya, kerja ikut lagi, belajar di sini, belajar di sana sampai berapa puluh tahun dia belajar, baru dia dapat ilmu. Satu. Yang kedua, ya talaqqa min rabbih, ilmu yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nyan ilmiah nak boleh belajar ya. Artinya apa? Nak boleh belajar sekian puluh tahun nak boleh belajar. Kenapa? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad hana bijak tikula apa belajar S1, S2, S3, demi pulau hana bijak tikula ilmu. Tetapi ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, saya sebelumnya tidak tahu apa-apa. Ketika diajarkan oleh Allah, seakan-akan saya tahu apa yang ada di langit dan di bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Macam tu. Ya, 5 menit. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, hijrahnya ada dua. Hijrah itu ada dua. Ini terkait masalah niat. Hijrah itu berpindah. Arti berpindah apa? Ini sama juga. Ini sebuah
kalimat apa istilahnya, apakah majaz biji kinayah atau kalimat mentang taksis ini belum masih umum ya, belum khusus. Artinya apa? Hijrah itu ada dua, amal itu ada dua, ada amal syar'i, ada amal ghairu syar'i ya. Hidup di dunia itu ada dua juga, ada amal kita lakukan bukan karena Allah, dan amal kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal ibadah kita lakukan karena Allah, maka kita akan dapat hasil juga, hasil yang diberikan oleh Allah. Kalau kita bekerja atau apapun kita lakukan bukan karena Allah, karena manusia, maka kita dapatkan adalah dari manusia itu sendiri. Maka di sini dibagi dua. Hijrah itu ada dua. Ini terkait masalah niat nanti. Barang siapa yang berhijrah, dia berpindah dari kebaikan menuju keburukan menuju kebaikan karena Allah, niat karena Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka dia akan dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa hijrahnya karena seorang wanita. Ini karena seorang wanita karena ayat hadis ini diturunkan terkait dengan seorang pemuda yang dia ketika berangkat hijrah dari Makkah menuju Madinah, dia tersandung dengan seorang wanita. Kamu pilih saya atau pilih dia? Pilih lo atau pilih hijrah ke Nabi Muhammad? Mumanganya ibannya menyelunjak gini ketinggalan, menyelunjak gini tinggal Rasulullah ya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa dia hijrah karena wanita, dia akan dapat wanita itu. Barang siapa hijrah karena saya, dia akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketenangan jiwa. Makanya menyuruh tenang jiwa katanya. Dan ini juga bagaimana? Kamu bagaimana? Bena bro ke kau, bena negeri ke kau, bena sultan ke kau. Kita ini yang kita harapkan apa? Bena sampai level ke leher. Kalau level saduanya maklum lah. Nah bisikan-bisikan setan. Bena betul-betul di bulan ada betul. Oh, dia dah dengar dah pak bisikannya. Atau kita apa cenderung saja pak muyulun nafsi. Betul di bulannya. Nah, begitu saja. Jangan sampai yang ketiga. Yang ketiga itu adalah i'tiqadun nafsi. Ketika seorang beriktikad, betul rupanya pencuri di bulannya, nyan ketika nanti dia benar atau salah, nyan hati dia sudah berbuat dosa. Kenapa? Sudah masuk level yang ketiga. Sekarang kita lanjut lagi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Ya, ini nanti ada beda-beda. Kenapa satu famangkana, satu amangkana? Famangkana itu litafri namanya, atau lil ifsah namanya. Maka di dalam kajian Nahwu itu fa itu lil ifsah, menjelaskan kalimat yang di belakang yang belum jelas. Maka dijelaskan bagaimana niat itu. Ketika seorang hijrah itu harus perbaiki niat dulu. Ya. Yang kedua, wa mangkana, wa itu waw ataf. Waw ataf di dalam kajian Nahwu itu apa? Hukum sebelum waw dan setelah waw sama. Ya. Artinya apa? Ketika seseorang itu dia melakukan sesuatu hal itu harus niat. Ya, kenapa? Supaya dia dapat pahala. Yang kedua, kalau dia tidak niat, maka tidak dapat pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pokoknya jadi barang siapa yang dia hijrah karena dunia, ini sebuah kalimat masih khusus. Kalau umumnya apa? Barang siapa salat bukan karena Allah, karena dunia, tembayang karena dunia. Nyunyuhan ada tembayang hanya duri lewat kampung, anak tu pilih ni, ni kata salah ni. Yang nak terpilih, habis dipilih ke hana dunia masjid. Ya, artinya apa? Salat itu karena dunia. Salat supaya terkenal. Makanya fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kesimpulannya seperti itu. Maka seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niat dia berangkat dari sini ke sana itu karena duit, maka duit yang dia dapat. Kalau dia dapat duit, hana dunia terpilih. Ya, maka keburukanlah yang dia dapat. Kalau dia niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sampai tempat ini, mungkin duit pun dapat, semua dapat. Mandum demi, ya demi. Duit pun demi, pahala pun demi. Yang menuhan, duit saja dapat, tapi pahala tidak dapat. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Ya, ini perdana ya. Untuk pada pertemuan Rabu selanjutnya sekali lagi, baru kita perpanjang nanti masuk ke dalam hadis yang kedua. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak usah kita buka dialog lagi, Pak. Tidak usah buka dialog. Jadi mungkin sambil dulu nanti kita buka dialog. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.